pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dalam keadaan sehat, kita masih dipertemukan dalam acara Kulukui. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Asih Dewi Setiawati, wilayah binaan Desa Maleber dan Desa Sukasari. Pada kesempatan pagi hari ini saya mendapat amanah untuk menjadi moderator pada Kulukui pagi ini. Materi kali ini tentang menguntungkan ataukah merugikan seleksi benih padi menggunakan telur dan garam. Pada kesempatan ini materi akan disampaikan oleh Bapak Koordinator Kecamatan Karangtengah. Setelah penyampaian materi nanti kita ada diskusi dan insya Allah akan ada kuis lagi ya. Untuk itu kita simak materinya dengan seksama agar materi yang disampaikan nanti bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Abdul Sidik untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Asih pagi-pagi sudah memandu acara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wabihi nasta'in wa ala alihi washabbihi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada semua rekan-rekan yang sudah hadir dan terus mensupport. Ini saya lihat ada Korluh dari Cirebon, Pak Kusmana. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan ini. Ada juga ini sahabat saya juga Pak Rahmat Hidayat dari Mande, terima kasih juga sudah hadir mensupport acara Kulukui ini. Mudah-mudahan ini untuk para senior ini mohon nanti juga memberikan tambahan ya kalau misalkan nanti ada kekurangan, karena dalam hal ini kita sama-sama belajar menggali ilmu, dan yang paling penting adalah seberapa besar pun ilmu yang kita dapatkan, berbagilah. Kenapa? Makin kita banyak berbagi, maka ilmu itu yang tiada bertepi ya. Jadi ilmu itu semakin dibagi, insya Allah akan Allah tambah ilmu itu. Karena kalau misalkan kita pagi-pagi sudah berbagi, bersedekah bukan hanya makanan, bukan hanya uang, bukan hanya materi, bukan, tapi ketika kita juga berbagi ilmu, itu juga adalah sedekah ya. Dan saya yakin kalau misalkan ini diamalkan, maka selama kita hidup, bahkan ketika sudah mati pun, selama itu diamalkan, insya Allah itu akan terus ada pahalanya. Makanya jangan pernah lelah untuk berbagi, jangan pernah dibatasi waktu untuk berbagi ya. Jadi memang sebenarnya bisa kita bayangkan bahwa hari ini adalah hari libur gitu ya. Tapi untuk berbagi tiada hari libur bagi kita itu. Jadi untuk berbagi ilmu tiada hari libur bagi kita. Para penyuluh terutama dalam membimbing para petani ya, membimbing para petani kita yang kita cintai. Ini terima kasih yang selalu hadir, ini seperti Kang Andi, ini kesepuan Pak Natsir juga, ini luar biasa ya. Jadi bukan hanya anak-anak muda, tapi ada yang berjiwa muda. Oke, inilah luar biasa, ini Pak Natsir, kesepuan luar biasa. Ini terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini ya, dan rekan-rekan dari luar BPP Karangtengah yang selalu mensupport kita ya. Terima kasih, sangat luar biasa. Jadi pada kesempatan ini adalah seri yang pertama untuk mata kuliah budidaya padi ya. Jadi kita akan terus nanti beberapa seri, mulai dari seleksi benih sampai nanti tanam, kemudian pemupukan, cara membuat pupuk dan segala macam itu sampai tuntas, sampai ke panen. Kita akan bahas ini seri ini ya. Jadi seri ini adalah seri yang pertama. Kalau kemarin kita di beberapa beberapa sesi yang sudah kita lakukan,
itu ada beberapa materi yang bersifat eh, khusus gitu ya, khusus. Jadi ada materi kompetensi khusus. Nah, yang sekarang kita akan fokus, jadi selama beberapa minggu ke depan kita akan fokus mulai dari seleksi benih sampai ke tingkat panen. Jadi itu seri mata kuliah yang akan kita kita sampaikan. Seperti yang sudah saya jelaskan dari awal bahwa kenapa namanya gitu ya, namanya kuliah subuh. Karena gini, sudah banyak sekali kita itu program dari pemerintah, terutama sekolah lapang gitu ya, sekolah diidentifikasi atau diidentikan juga dengan sekolah itu dari TK sampai dengan SMA gitu ya. Nah, Bapak Ibu, para petani harus sudah naik kelas, jangan lagi sekolah gitu ya. Makanya kita ajak dari UP Karangtengah untuk kuliah. Makanya kita siapkan materi-materi mata kuliahnya yang instan, yang sesuai dengan nanti kebutuhan Bapak Ibu di lapangan. Nah, untuk seri yang sekarang kita akan nanti bukan hanya saya nanti yang akan menyampaikan, ada beberapa petugas nanti akan bagian menyampaikan. Saya sekarang hanya membuka untuk yang seri yang pertama ini berkaitan dengan masihkah efektif, masihkah menguntungkan atau justru merugikan kita menseleksi benih padi menggunakan telur dan garam. Karena apa? Kita sering dengar dari para petugas, kita sering dengar dari video-video gitu kan, melihat di video-video gitu kan, menseleksi benih tersebut menggunakan telur dan garam. Kenapa menggunakan itu? Gitu ya. Jadi kita akan jawab di materi kuliah seri yang pertama pagi ini. Ini kita akan share screen dulu sebentar. Pertama, silakan luruskan niat supaya ilmu kita itu nanti bisa berkah ya. Jadi niatkan pagi ini pagi yang berkah, kemudian diiringi boleh dengan kopi, dengan kulukui, dengan jago, mangga ya, kelangkung. Silahkanlah pengantarnya ya, pengantarnya silahkan. Kalau kan nanti sambil santai saja. Kalau kuliah di kampus kadang-kadang kan tidak bisa santai ya. Nah ini enggak, kita bisa santai sambil ngopi. Kemudian yang kedua nanti silahkan ya ajak keluarga, kerabat, sahabat untuk nonton agar nanti Anda juga Bapak Ibu mendapatkan pahala dari kebaikan ini ya. Kenapa? Karena kita berbagi ilmu pagi-pagi dan kita juga mengajak orang untuk mendapatkan ilmu tersebut ya. Oke. Itu nanti akan harus dilakukan sama kita bareng-bareng ya. Berikutnya kita akan mulai yang penting di pagi ini. Bapak Ibu akan mendapatkan pertama, kita akan mengenal jenis-jenis benih padi unggul. Jadi ada beberapa jenis sih sebenarnya. Benih padi unggul ini berdasarkan nanti labelnya ya. Kemudian kita akan jawab juga menguntungkan atau tidak tadi ya. Akan seleksi benih, menggunakan telur dan garam tadi ya. Dan langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkah. Kemudian apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Pak MDD Yusuf, ini ya, di unmute dulu ya. Jadi unmute dari sini, tapi selalu dibuka. Nanti di unmute ya, supaya tidak mengganggu teman-teman lain. Kemudian nanti kita juga akan terakhir ya, kita akan bahas apa yang harus dilakukan setelah seleksi benih agar benihnya itu anti penyakit. Kenapa? Dari awal kita sudah harus antisipasi. Karena begini, kadang-kadang kita itu untuk berusaha tani, inginnya sih hasilnya, produksinya luar biasa. Produktivitasnya ingin meningkat. Tapi tidak ditunjang dengan salah satu alat penunjangnya ini adalah benih yang unggul, ya, benih yang unggul. Jadi
bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang luar biasa kalau misalkan benih dan bibitnya ini yang biasa-biasa saja, gitu ya, yang biasa-biasa saja. Jadi inilah yang harus kita awali, seperti kita membina anak kita, gitu ya. Kalau dari sejak awal, sejak dari bibit, dari benih kita tanamkan nilai-nilai kebaikan, saya yakin nanti juga kita akan menuai kebaikan juga terhadap diri kita. Itu pun kalau kita berkasih sayang terhadap benih padi juga nanti kita akan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa, ya. Jadi itu filosofi awalnya, ya. Kenapa? Kadang-kadang kita itu tidak berkasih sayang seperti misalkan dalam memanage bagaimana benih ini diperlakukan. Mulai dari awal sampai ke tanam gitu tidak diperlakukan sebagaimana mestinya, ya. Padahal dari awal dari benih inilah dari bibit inilah yang nanti akan menghasilkan sangat bagus. Oke, yang pertama kita akan melihat dulu apa sih sebenarnya benih-benih jenis-jenis benih padi unggul tersebut, ya. Kita akan lihat di sini. Ini ada beberapa jenis label benih. Nanti harus dicek kalau misalkan kita beli ke toko ataupun misalkan ke kios, kita harus dicek dulu ke toko tersebut itu labelnya label benih yang warna apa. Ini ada 4 jenis, ya, yang umum itu ada 4 jenis. Tapi yang banyak di pasaran itu adalah yang benih sebar, yang warna biru ini, ya. Ini ada benih dasar, ada benih pokok, ada benih sebar, ya. Jadi ada beberapa perbedaan di dalam di dalam warna tersebut, ya. Ada beberapa perbedaan di dalam warna tersebut. Dia ada benih kuning itu benih kuning itu adalah benih penjenis. Nah, biasanya ini adalah benih yang jarang dikeluarkan, ya, atau jarang beredar di lapangan. Kenapa? Karena ini biasanya adalah ada di dalam pemulia, jadi masih ketat, ya. Jadi biasanya masih dalam pengawasan pemulia tanaman. Jadi jarang dikeluarkan biasanya untuk yang jenis yang warna kuning ini, ya. Kemudian ada juga yang warna putih. Nah, ini, ya. Jadi yang warna putih ini, itu adalah benih dasar. Jadi benih ini biasanya diturunkan dari benih penjenis yang warna kuning tadi, ya. Ini sifat kemurniannya tinggi. Nah, kemarin ada beberapa bantuan ke para kelompok, ya, yang mendapatkan benih dasar ini. Nah, ini luar biasa, gitu, ya. Kenapa? Karena benih golongan ini pertama mahal biasanya, kemudian dapat ditanam berulang kali, ya. Kalau yang warna putih ini. Kemudian ada ya juga yang warna ungu, ya. Jadi kalau yang warna ungu itu adalah benih, yang warna ungu ini adalah benih pokok, ya. Yang benih pokok itu bagaimana? Yang benih pokok ini biasanya adalah turunan ketiga dari kelas benih dalam sistem sertifikasi. Jadi benih ini juga baik, gitu, ya. Kemurnian juga tinggi, ya, tapi tingkatan ketiga. Ini banyak juga tersedia di kios-kios atau di pasaran, ya. Nah, harganya juga terjangkau. Ini benih dasar benih pokok yang ini, ya, dapat digunakan hingga 2 kali. Kemudian ada juga yang paling banyak beredar itu adalah yang warna biru. Yang warna biru ini hasil turunan keempat, ya, dari kelas benih secara langsung. Ini biasanya di pasaran paling banyak yang ini, yang warna biru ini, ya. Biasanya label biru ini harganya juga terjangkau, gitu, ya. Dan ini biasanya benih ini cocok,
ya, cocoknya ditanam 1 kali masa tanam. Tapi kadang-kadang petani kan sering menggunakan beberapa kali ya ngalean gitu ya, ngalean. Karena nanti hasilnya pun kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak, karena memang tidak disarankan ya kalau yang warna label benih ini yang warna biru itu dijadikan benih kembali. Jadi sok aya kan Bapak Ibu cenah kemarin ge sok nangein pari 32 dan label biru eta diange di Bapak eta teh dialean deui. Ya boleh-boleh saja, tapi tadi hasilnya tidak akan maksimal gitu ya. Jadi dengan mengenal jenis benih ini, gitu ya, label benih ini, kita akan paham, oh ternyata yang harus kita beli itu, yang harus kita tanam itu memang harus diawali dari yang unggul. Nah, kita itu kadang-kadang berharap hasil yang unggul, tapi tidak menggunakan benih yang unggul. Nah, itu satu hal yang mulai menyalahi, gitu ya, menyalahi dari segi keinginan. Jadi kalau misalkan kita berharap yang besar, tentu usahanya juga harus besar. Kita ingin cita-citanya yang tinggi, ya usahanya pun harus tinggi, ilmunya pun harus tinggi, menyesuaikan dirinya juga harus tinggi. Ya, begitupun ketika kita berbudidaya padi ini, kalau mendapatkan atau menginginkan, cita-citakan kita para petani ini, atau berharap para petani ini mendapatkan hasil yang unggul, produktivitasnya yang tinggi, ya produksinya juga yang meningkat, berarti kita harus awali terlebih dahulu dengan pemilihan benih padi ini, ya, dengan cara melihat labelnya. Nah ini kadang-kadang yang tidak diawali oleh para petani. Jadi niat awal kita sebelum budidaya inilah yang harus kita perhatikan. Ya. Nah berikutnya. Bagaimana sebenarnya kita memulai menseleksi benih? Kenapa sih harus menggunakan garam? Kenapa kita harus menggunakan telur, gitu ya? Nah, dan kenapa kita harus harus menggunakan hal-hal ini untuk menseleksi benih? Karena begini, ketika kita mendapatkan benih unggul sudah berlabel, kadang-kadang ketika kita cek itu masih ada yang setengah isi, ya, seperempat isi, tidak semuanya full. Nah, ini kadang-kadang yang suka kita menyalahkan kadang-kadang itu, wah, ini udah benihnya misalkan benih unggul sudah berlabel tapi jenis goreng anger kumaha tuh teh. Nah, gitu kan kadang-kadang gitu. Padahal ada tahapan kedua. Setelah kita itu mendapatkan benih yang unggul tadi, yaitu harus diseleksi dulu. Kenapa? Karena dalam satu kantong itu tidak seluruhnya memang tadi full, gitu kan. Ada misalkan bulir padinya itu 100% full, gitu ya. Ada bulir padinya itu bisa saja di dalamnya itu hanya 50% isinya, 50%-nya lagi udara, gitu. Kalau kelihatan secara fisiknya itu kelihatan bagus. Nah, karena kita terbatas pun hanya kalau untuk dilihat saja itu kelihatan berat, maka kita harus memperlakukan dengan seleksi benih. Apa saja yang harus kita siapkan? Jelas yang pertama adalah benih unggul yang harus kita siapkan. Kemudian ada garam, kemudian ada wadah air, ya. Di wadah air ini kita siapkan boleh 1, boleh 2 ya, terserah. Kalau ini kita siapkan yang pertama ini untuk yang dicampur dengan air garam. Ini yang kedua adalah untuk yang memisahkan hasil dari pencampuran ini. Boleh dipisahkan lagi ke sini atau boleh langsung dibuang sebenarnya. Tapi kalau misalkan mau melihat bagaimana benih tersebut sebenarnya itu setengah isi atau seperempat isi, maka bisa siapkan gitu ya kalau untuk menguji. Jadi kalau contoh ini ada wadah 10 liter misalnya kapasitasnya, wadah ini isi saja 8 liter. Jadi sisakan 2 liter ya supaya nanti tidak terlalu penuh. Tidak harus semuanya langsung masuk ke sini. Jadi misalkan 2 liter dulu, 1 liter dulu, atau 1 kilo dulu, nanti sesuaikan kapasitas ini. Kemudian kalau misalkan sudah selesai, ini bisa
digunakan ulang. Jadi jangan dibuang dulu, misalnya dibuang lagi, kemudian isi lagi di larutan garamnya ini diisikan lagi, nggak usah seperti itu. Jadi untuk yang larutan garam ini bisa digunakan beberapa kali sampai dengan selesai atau beres benih yang akan kita gunakan. Jadi yang pertama tadi siapkan, kedua garam. Garam ini untuk kapasitas 10 liter atau 8 liter ini bisa gunakan 1 kilo. Ini bisa beli garamnya seperti ini ya, garam ya untuk di dapur bisa pakai garam yang bata, boleh kan? Boleh. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan ini menggunakan garam, kita tidak menggunakan air biasa, gitu ya. Begini, ketika kita menggunakan air biasa, ketika kita masukkan satu benda ke sini, satu benda ke air ini dia akan tetap turun ke bawah. Kenapa? Karena ini antara barang atau yang dimasukkan ke dalam wadah ini tidak sejenis beratnya. Tapi ketika kita misalkan masukkan garam ini, nanti akan ada perbedaan. Kenapa? Karena garam ini nanti akan memberikan daya jenis yang berbeda dengan air ini, sehingga dia ketika ada barang baru atau ada bentukan benda yang baru, dia akan langsung dimunculkan ke atas. Ya. Itu yang sederhananya seperti itu. Jadi ada sih sebenarnya secara fisikanya gitu ya, tapi pagi-pagi ini kalau buat kita ya nggak usah mikirin fisikanya, yang penting kalau misalkan ini dituangkan garam ini ke dalam wadah ini nanti tinggal perlihatkan mana yang mengapung, mana yang setengah mengapung, mana yang turun ke bawah. Kemudian tadi ada air dengan wadahnya, kemudian ada telur. Telur ini boleh telur apa aja. Telur ayam yang sering digunakan ya. Sebenarnya bisa menggunakan telur yang lain. Tapi yang paling umum, yang paling sering dan banyak di kita adalah bisa menggunakan telur ayam saja ya. Telur ayam ini tidak harus tidak harus selalu ada di dalam. Nanti pas misalkan si benih unggulnya dimasukkan ke dalam ini, telur juga dimasukkan, nggak usah. Jadi kalau sudah dia ini hanya sebatas indikator saja ya yang telur ini. Jadi kalau misalkan telur ini sudah di atas ini ngapung gitu ya, ngapung itu sudah ini dicopot aja dari wadah ini ya, dilepas aja. Ya ini hanya untuk indikator saja. Indikator bagaimana sebenarnya larutan garam ini sudah bisa kita gunakan untuk menseleksi benih yang kita akan gunakan di sawah kita ya. Jadi hanya sebatas indikator saja telur ini. Nah, nanti saya akan kasih tips ya bagi Bapak Ibu nih, terutama yang sering beli telur. Nanti kita akan saya kasih tips bagaimana memilih telur yang baik dengan menggunakan air ya. Jadi nanti ada indikatornya. Kan boleh menggunakan cahaya ya, disorot gitu ya telurnya, boleh juga menggunakan air. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Jadi langkah-langkahnya yang pertama jelas, ini garamnya dimasukkan dulu ke dalam wadah kapasitas 8 liter ini ya. Jadi silakan nanti adukan, semuanya masukkan ke larutan ini, dikocek-kocek dulu, kemudian nanti simpan si telur di wadah ini, kemudian sampai dia ngapung di atas ya, sampai dia ngapung di atas. Kalau sudah, ambil telurnya, simpan, kemudian kita mulai buka benih unggul ini, kita mulai buka, masukkan sedikit-sedikit ke sini. Oh iya, Bapak Ibu boleh menggunakan nanti saringan atau seroknya buat nanti kalau misalkan sudah selesai dimasukkan benihnya ke sini, untuk yang ngapungnya itu diambil gitu ya. Gunakan serok yang tidak tembus benihnya ya. Jadi yang serok atau saringan yang memang tidak akan masuk di benihnya.
Nanti masukkan benihnya ke sini, ke wadah ini, ke kapasitas tadi yang 8 liter. Gak usah semuanya dulu, tadi sedikit-sedikit saja. Kemudian lihat, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 3 elemen. Satu elemen yaitu yang paling bawah, ini si benihnya itu ada di paling dasar. Yang kedua ada yang di tengah. Yang ketiga ada di yang paling atas. Nah, 3 elemen ini yang paling bagus untuk tanaman kita yang mana? Untuk di sawah kita yang mana? Benih yang mana? Yang ada di dasar. Nah, kenapa? Karena kalau yang di tengah itu berarti yang setengah isi tadi. Kelihatannya bagus, mulus, sempurna, padahal setengah isi dia itu. Jadi yang sisanya lagi itu adalah udara. Jadi kalau misalkan kita itu buka gitu ya, kita buka di dalamnya itu pasti ada hanya setengahnya saja atau seperempat saja. Yang paling atas jelas itu tadi ada yang seperempatnya, bahkan bisa jadi kosong gitu ya, yang kosong. Nah, yang ada di level pertama yang ke-1 di sini yang paling atas, dan yang di tengah inilah yang dibuang ya, yang dibuang. Jadi nanti kocek-kocek dulu, kemudian masukkan sampai turun ke bawah ya, ke bawah. Yang paling dasar simpan dulu, kemudian nanti diserok dulu yang atas dan yang tengahnya. Nanti boleh diuji, dimasukkan ke yang ember kedua ini. Saya yakin yang tadi di setengahnya ini kita udah uji coba ya, yang setengahnya ini yang ada di level kedua ini, yang ada di tengah ini, dia akan tenggelam kalau dalam lautan air. Nah, disinilah kenapa Bapak Ibu yang sering menseleksi benih hanya menggunakan air itu dianggapnya itu yang tenggelam itu berisi, padahal sebenarnya adalah bisa jadi itu adalah yang setengahnya gitu ya, yang terisinya. Makanya ini bisa kelihatan kalau dimasukkan lagi ke yang kedua itu pasti dia akan tenggelam ya. Nah, yang paling dasar inilah yang nanti digunakan dan dipisahkan. Itu yang harus kita lakukan untuk seleksi benih ini ya. Kemudian berikutnya adalah kalau misalkan ini sudah dikeluarkan semua, kemudian boleh digunakan lagi? Boleh. Jawabannya boleh. Ini nanti digunakan lagi, masukkan lagi ke sini, nanti terus ulangi sampai nanti selesai ya, sampai nanti. Nah, itu cara sederhana kita menggunakan garam. Ini manfaatnya bagaimana menggunakan garam ini jelas. Saya sudah mengkaji beberapa jurnal. Itu ternyata dengan menggunakan larutan garam itu penyakit-penyakit yang menempel di dalam benih itu akan mulai teratasi di awal. Karena garam ini nanti akan menjadi salah satu, ada juga yang jurnal yang menyebutkan bahwa dia menggunakan larutan garam untuk pupuk gitu ya, ada gitu kajiannya, tapi saya belum begitu bisa menyampaikan karena itu hanya baru 2 jurnal yang saya dapatkan ya. Saya ingin kajiannya lebih mendalam supaya lebih tervalidasi informasi ya. Jadi larutan garam ini ternyata juga bisa bermanfaat juga, selain tadi untuk menekan penyakit di awal, karena bisa jadi itu benihnya itu mengandung di awal itu dia mengandung penyakit, sehingga di awal kita sudah vaksin gitu ya, divaksin dulu nih menggunakan garam. Itu manfaat yang sangat luar biasa ya. Jadi dari larutan garam ini bukan hanya untuk indikator kita mendapatkan benih unggul, tapi kita juga mengawali dengan memvaksin padi benih kita itu jadi didayakan ya. Nah, kemudian berikutnya adalah, nah ini bagi Bapak Ibu nih yang sering pasar, ini kalau ingin ngecek ini pas ke rumah, ternyata pas dicek itu pas dimasukkan ke air telurnya itu ada di atas, bagaimana tuh? Nah, itu telur yang sudah jelek gitu ya. Jadi telur kalau dimasukkan ke air, tapi ini airnya air biasa ya, dan air garam. Kalau yang ini hanya tips aja, tips tambahan bagaimana kita memilih, terutama ibu-ibu nih yang sering beli telur. Bapak-bapak mau kan biasanya tos kantun makan gitu ya. Jadi bisa Bapak Ibu nanti ngecek
Nah, biasanya kalau yang di dasar ini baru 2 harian ya. Jadi telurnya itu baru dikeluarkan dari ayamnya itu masih segar itu 2 harian ya. Kalau ini ada sedikit naik ke atas, ini dengan tingkat kemiringan 20 derajat itu berarti ada 3-5 harian ya. Jadi masih segar sih, ini masih bisa digunakan ya, ini 3-5 harian. Ini kalau sudah mulai miring 45 derajat, ini 6-8 harian. Ya. Kemudian ini kalau sudah nyampe 60 derajat, ini 9-14 harian. Tapi kalau misalkan berdiri, sudah mulai berdiri si telurnya itu, jadi si ujungnya itu jadi ke atas, berarti itu sudah nyampe 30 harian. Tapi kalau yang sudah ke atas seperti ini berarti udah 1 bulanan ya, sudah 1 bulanan sudah tidak segar lagi, sebenarnya tidak dianjurkan ya, karena berarti is kurang intinya si telur atau stilis. Jadi itu langkah-langkah sederhana ya, langkah-langkah sederhana bagi kita untuk nanti menseleksi benih ya. Bisa sebenarnya kita ngalean gitu ya, ngalean, tapi memang ada ilmunya gitu ya. Jadi sudah ada sih beberapa petani gitu ya, sudah ada beberapa petani yang sudah diajarkan bagaimana bagaimana memilih benih ya, memilih benih yang unggul. Ada mulai dari menseleksi dari rumpunnya sampai ke ke bulirnya, itu ada ilmunya ya. Jadi itu nanti diajarkan khusus nanti di sesi-sesi yang lain ya. Jadi memang agak sedikit perlu praktek kalau yang itu, karena kita tidak bisa hanya sebatas kita menyampaikan seperti ini, jadi harus ada praktek. Berikutnya itu bagaimana agar benih yang akan kita tanam tersebut ini anti penyakit. Jadi di awal itu sudah kita proteksi, sudah kita kasih vaksin ya. Jadi kan biasanya benih padi itu diperam ya hingga berkecambah selama kurang lebih itu 1-2 harian. Kalau sudah itu direndam. Nah, inilah yang boleh dilakukan untuk memvaksin awal gitu ya. Bagi benih itu menggunakan bakteri yang menguntungkan. Ini banyak mereknya banyak gitu ya, tapi yang jenis kandungannya adalah yang ini. Dan di Sukamana itu sekarang sedang mengembangkan nih, POPT Pak Tony sedang mengembangkan bakteri-bakteri yang menguntungkan nanti untuk para petani, mudah-mudahan bisa jalan nih nanti, sehingga bisa salah satunya adalah bakteri ini, sehingga nanti bisa dijual ke petani kita, kelompok tani kita yang lebih murah ya dibanding di pasaran ya. Ini karena bakteri ini lebih menguntungkan untuk kita ya memvaksin awal benih yang akan kita tanam. Ini gunakan dosisnya itu biasanya ada 5 ml itu per liter. Kemudian ini direndam kurang lebih 15 menit saja sebelum benih dipakai. Itu salah satu antisipasi bagi kita nanti yang sering kena penyakit si padinya, jadi ya ini terutama kan itu bisa kita antisipasinya seperti itu ya, seperti yang sudah tadi dijelaskan. Nah itu beberapa hal yang sudah kita sampaikan. Tadi yang pertama, bagaimana kita memilih label benih unggul ya. Jadi tadi sudah bahas. Jadi ada bagaimana kita memilih jenis-jenis label benih unggul. Ada 4 warna ya, tapi yang paling banyak di pasaran adalah yang warna biru. Ya, yang paling banyak pasaran ini saja yang digunakan ini untuk Bapak Ibu. Jadi dari awal kita sudah antisipasi. Tadi yang kedua yaitu bagaimana kita menseleksi benih menggunakan tadi larutan garam dan menggunakan indikator telur ya. Jadi telur ini hanya sebatas indikator saja. Jadi ada beberapa
alat yang bisa kita gunakan, alat dan bahannya tadi benih ungu, garam, wadah, telur, kemudian boleh ditambahkan dengan saringan untuk menyaringnya, gitu ya. Ini langkah-langkahnya tadi silakan dimasukkan dulu garam ke dalam larutan ini. Kemudian yang ketiga tadi yaitu berkaitan dengan agar benih ini anti penyakit, ya, agar benih ini anti penyakit. Setelah diperam itu tambahkan saja bakteri yang menguntungkan. Jadi nanti bisa banyak, mudah-mudahan nanti Pak Tony bisa menyampaikan bakteri apa saja yang bermanfaat nanti yang anti penyakit. Jadi nanti di materi tambahan nanti ada di materi pemupukan kan ya, cara pemupukan dengan menggunakan pupuk organik, cara membuat agen hayati, nanti di materi itu ya, di sesi berikutnya nanti akan ada pembahasan berkaitan dengan ini. Ini di seri yang pertama itu kita hanya sebatas mengenal dulu bagaimana menseleksi benih agar nanti kita mendapatkan kualitas hasil budidaya kita itu lebih tinggi. Itu yang dapat saya sampaikan. Ini terima kasih pada rekan-rekan yang sudah hadir pada kesempatan ini. Nanti ini ada beberapa orang, ini totalnya ada 26 orang ya. Biasanya kan 25, 23 biasanya ya setiap sesinya. Ini ada 26 orang, alhamdulillah terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan ini ya, yang sudah hadir pada kesempatan ini. Nah, itu saja Mbak Asih yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan 10 menit ilmu yang penting bisa kita praktekkan, bukan hanya banyak ilmu itu ya, sedikit tapi bisa kita praktekkan. Jangan sampai kita itu kebanyakan ilmu tapi sedikit yang teramalkan. Ya, termasuk di petugas juga kadang-kadang terlalu banyak ilmu tapi sedikit yang tersampaikan. Yang paling penting adalah nggak apa-apa sedikit ilmunya juga tapi banyak disampaikan. Nah, atau yang bagus itu memang banyak ilmunya tapi juga banyak juga mengamalkannya, banyak juga menyampaikannya kepada yang berhak ya, yang berhak. Nah, itu yang dapat saya sampaikan.